Hai Sobat Malam, Buletin Ayus Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Kepolisian Polres Pandeglang akhirnya berhasil mengamankan AS alias Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ajat Supriyatna ditangkap saat bersembunyi di rumah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan tangan diikat, Ajat Supriyatna langsung dibawa ke Mapolres Pandeglang. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf, mengaku akan menyerahkan terduga pelaku kepada Polresta Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di rest area di kilometer 45, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu terkait kasus penembakan bos rental, Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan diperiksa Propam Polda Banten dan Propam Polres Cilegon. Pemeriksaan dilakukan akibat Polsek Cinangka menolak melakukan pendampingan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penggelapan mobil rental. Hingga akhirnya pemilik mobil mengejar sendiri mobil pelaku ke jalan tol Tangerang Merak di rest area kilometer 45. Di tempat itu pelaku menembakkan senjata api hingga bos pemilik rental tewas di lokasi. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Menurut Kapolres Cilegon, dirinya membenarkan adanya permintaan pendampingan oleh korban kepada aparat Polsek Cinangka. Namun dirinya membantah adanya penolakan pendampingan karena petugas saat itu meminta sejumlah dokumen karena adanya upaya paksa pengambilan kendaraan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aparat Polsek Marosebo, Resort Muaro Jambi menggerebek rumah pelaku pencuri buah kelapa sawit di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Melihat kedatangan polisi, pelaku yang panik kabur dan terjun ke sungai Batanghari. Maling sawit berinisial AJ ini bahkan nekat bertaruh nyawa dengan berenang menyeberangi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Namun, upaya pelaku untuk kabur dari sergapan polisi ternyata sia-sia. Meski sukses berenang menyeberangi sungai dan bersembunyi di semak-semak, pelaku akhirnya diringkus. Selain mengamankan pelaku, turut disita sejumlah barang bukti, di antaranya 13 tandan buah segar sawit dan 1 buah angkong yang digunakan pelaku untuk mengangkut buah sawit curian. Tersangka ini sudah sering melaksanakan aksinya, Pak Kanidi? Sudah sering melaksanakan, sekitar 2 atau 3 kali. Pelaku berjumlah 2 orang, namun 1 orang masih dalam proses pengejaran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Ini BB kau ya, BB-nya. Ya BB saya tajam kau ya. Seorang residivis yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dan menjadi target operasi akhirnya berhasil diringkus polisi. Tersangka bernama Mastok digerebek tim Klewang dan Raja Wali Polresta Padang bersama 2 orang rekannya di sebuah gudang di Kecamatan Padang Barat saat sedang menggelar pesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah unit kunci letter T yang digunakan untuk beraksi. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 24 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Tersangka dikenal sebagai Raja Curanmor Kota Padang yang licin dan lihai menghindari kejaran petugas.
Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Berdasarkan informasi dari masyarakat juga, disinyalir pencurian tersebut dilakukan oleh terduga MS yang merupakan residivis sebanyak 6 kali keluar masuk. Atas kejahatannya, tersangka akan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Di medan perang, kedua kelompok remaja terlibat aksi saling serang di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu dan botol minuman, kedua kubu yang bertikai terus saling serang menggunakan petasan roket. Percikan api disertai serangkaian dentuman petasan membuat suasana semakin mencekam. Demi bisa melukai lawannya, tak sedikit pelaku tawuran juga nekat membekali diri dengan senjata tajam berukuran jumbo. Warga mengaku ketakutan mendengar suara dentuman keras petasan dan lemparan botol serta batu yang menyasar ke atap rumah mereka. Tawuran ini merupakan tawuran susulan setelah sebelumnya pecah pada perayaan malam pergantian tahun kemarin. Bang, jam setengah 2. Nggak berani keluar, takut. Nggak bisa jalan, kaki udah lemes. Kayaknya sih bukan warga sini, warga luar kayaknya. Nggak tahu orang mana itu, orangnya tinggi-tinggi. Pihak Kelurahan Mangga 2 Selatan beserta petugas TNI dan Polri langsung melakukan rapat koordinasi guna memitigasi potensi terjadinya tawuran susulan. Selama tawuran berlangsung, tidak ada satupun petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian. Aksi saling serang baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah dan persenjataan akhirnya memilih mundur ke dalam gang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tanpa alasan yang jelas, 3 pemuda yang berboncengan satu motor ini tiba-tiba menendang kon atau pembatas marka jalan. 3 pemuda yang diduga mabuk tersebut juga tak mengenakan helm dan memasang plat nomor palsu. Hal ini diketahui setelah pemuda pengendara motor ini ditangkap petugas Satlantas Polres Subang, Jawa Barat setelah videonya viral di media sosial. Aksi kejahatan jalanan kian marak terjadi. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang ibu rumah tangga yang tengah berjalan menjadi korban penjambretan. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mengendarai sepeda motor menarik kalung emas milik korban. Sang ibu sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku kabur tancap gas sehingga warga tak berhasil meringkusnya. Menurut keterangan saksi, peristiwa tersebut terjadi pagi hari saat korban hendak pulang ke rumahnya. Dia itu terjadi cak itu ya langsung untuk bagi kami tak sempat nak nolong. Oh langsung belakang, nggak belakang. Ngebut dia itu kan. Oh. Yang kena jambret itu kakak kenal korbannya? Iya, korbannya laut. Oh, menjambret laut. Yang belakang. Hingga kini belum diketahui berapa jumlah kerugian dan apakah korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara itu, atas maraknya penjambretan, warga dihimbau untuk waspada dan tidak mengenakan perhiasan secara mencolok saat keluar rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kaki seorang bocah bernama Ari tersedot saluran pembuangan air kolam renang Waterpark di Kali Anda, Lampung Selatan, Lampung. Kaki anak berusia 5 tahun ini tiba-tiba tersedot saat sedang asik berenang bersama keluarganya menikmati libur panjang. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas mengerahkan alat penghancur beton untuk merusak lubang saluran air. Upaya ini pun membuahkan hasil setelah 3 jam proses evakuasi dengan kondisi kaki anak tidak mengalami luka. Bahwa kakinya terprosok ke dalam pembuangan pembersihan bak. Ya, saat itu korban sedang melakukan mandi bersama keluarganya. Peristiwa ini diduga akibat tutup dari pembuangan air terlepas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Mungkin ibu ini lagi pusing ditagih hutang ya pemirsa. Niatnya sih ingin mengantar anak ke sekolah. Namun emak ini tak menghiraukan
anaknya sudah naik motor atau belum. Dan tanpa berdosa, si ibu ini langsung tancap gas berkendara sendirian. Hade-hade, kasihan banget ya si bocil. Bukti ras terkuat di bumi bisa dilihat dari aksi nekat emak-emak yang satu ini. Meski melanggar aturan berlalu lintas, wanita ini tetap berdiri kokoh di jalan yang salah. Apa boleh buat, pengendara lain yang sadar terpaksa harus mengalah. Kalian kalau mau maling jangan di kampung sendiri. Emak-emak ini terlibat cekcok dengan sejumlah pria yang hendak membongkar rumah kosong di Kelurahan Kenangan, Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Panggil keplingnya ke sini. Diduga sekelompok orang ini hendak mencuri barang dari rumah yang ditinggal penghuninya. Ya udah panggil aja keplingnya, panggil. Tak apalah, aksi berani emak-emak yang memergoki rencana aksi pencurian viral di media sosial. Iya, panggil aja keplingnya. Lantaran saat kejadian mereka sedang bekerja. Bedanya kebakaran gitu, saya langsung lari sehari. Terus gimana? Untuk panik saya. Kamar abang gimana? Kamar abang gimana? Kamar habis, sudah habis. Apa yang habis? Pakaian semuanya. Habis tas, Pak. Segala macam lah. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, akibat peristiwa ini 3 bangunan bedeng ludes terbakar dengan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Aigus melaporkan. Niat hati sih mau lepas dari jebakan. Tapi apalah daya, bukannya jalan keluar dari selokan yang didapat. Namun tembok orang jebol berantakan. Bukannya terus melaju, sang sopir justru menggoreskan lagi luka lama bodi mobilnya ke tembok yang sudah tak berdaya. Mungkin sang sopir lagi gagal fokus ya pemirsa. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah truk box muatan paket ekspedisi yang terparkir di area gudang di Gedebage, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah karyawan yang berada di lokasi berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Diduga api berasal dari dalam truk box saat dilakukan bongkar muat lalu menyambar ke barang lainnya. Setelah 1 jam berselang, petugas damkar berhasil memadamkan kobaran si jago merah. Meski tak menimbulkan korban luka maupun jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ini nunggu pemadam loh, apinya makin gede. Malam pergantian tahun 2025 membawa kesedihan bagi warga di Jalan Cakum Dren, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat musibah kebakaran, 3 rumah semi permanen dan 3 bedeng ludes terbakar. Selain itu, seorang lansia juga mengalami luka bakar. Diduga peristiwa kebakaran akibat letusan petasan yang mengenai sebuah gubuk dan api menjalar ke bangunan di dekatnya. Kebakaran juga terjadi di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita pemilik tempat usaha nekat mendekati kobaran api untuk dipadamkan, namun dihalau sejumlah warga. Meski tidak menimbulkan korban, namun kebakaran ini menyebabkan 2 ruko ludes terbakar. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan mudah terbakar di dalam ruko. Sementara warga dikejutkan dengan kabel melintang di jalan yang mengganggu pengguna jalan di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kondisi kabel yang berserakan dan menjuntai ke jalan membuat pengguna jalan harus berhati-hati saat melintas di lokasi. Bahkan sejumlah pengendara mobil yang khawatir memilih memutar arah menghindari hal yang tidak diinginkan. Diduga kabel tersebut tertarik bus yang melintas hingga terbakar lalu menjuntai ke jalan raya. Nah, meski dikenal kalem, badak juga bisa emosi ya. Dia saja pemirsa, merasa terusik, si kulit tebal ini nekat mengusir wisatawan. Sampai-sampai sopir yang panik tak bisa mengendalikan laju mobilnya saat mundur hingga terbalik. Kalau sudah begini, siapa dong yang salah?
Ribuan ulat bulu menyerang sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Meski belum masuk ke dalam kelas dan masih bersarang di pohon mangga, keberadaan ulat bulu membuat resah guru dan murid. Ribuan ulat bulu membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Akibat serbuan ulat bulu, sejumlah murid yang baru saja masuk ke sekolah usai libur panjang mengalami gatal-gatal di sekujur tubuh. Setidaknya ada 10 murid yang terkena ulat bulu dan langsung ditangani dengan diolesi bedak dan minyak kayu putih. Di pohon itu ternyata banyak ulat bulunya sampai menggerombol gitu, Mas. Jadi ini tadi anak-anak sebagian sudah saya syukurkan karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan gatal di sekujur tubuh. Sementara itu, agar tidak semakin menyebar dan menyebabkan gatal-gatal ke siswa dan guru, pihak sekolah juga menghubungi pemadam kebakaran untuk pembasmian ulat bulu. Kemunculan ulat bulu diduga akibat ketidakseimbangan ekosistem serta perubahan musim hingga terjadi peningkatan populasi ulat bulu. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang wisatawan asal India melakukan aksi kurang terpuji saat berkunjung ke lokasi wisata Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Wisatawan pria itu nekat duduk di tepi jurang atau tebing sambil menghisap rokok. Warga sudah berusaha mengingatkan pria India tersebut karena tindakannya berbahaya dan juga membuat wisatawan lain tidak nyaman. Namun si pria India mengacukan teguran dan peringatan tersebut hingga memicu ketegangan. Setelah kembali diyakinkan warga, akhirnya si pria India menuruti teguran warga dan kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Gitu dong Mas Vijay, patuhi terus ya aturan yang berlaku supaya aman dan tentram wisatanya. Dua orang pria diamankan warga di kawasan Sukatani, Depok, Jawa Barat. Keduanya tertangkap tangan membuang sampah dalam jumlah besar secara sembarangan di lingkungan RW setempat. Kedua pria tersebut akhirnya sempat diamankan tim Satgas Lingkungan RW setempat. Namun setelah menyatakan janji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan membuang sampah pada tempatnya, maka kedua pria tersebut akhirnya dilepaskan warga. Wah, ayo dong warga, jangan buang sampah sembarangan ya. Yang namanya hewan liar, ya sudah pasti nggak akan ikut aturan manusia. Seperti biawak yang satu ini, mentang-mentang hewan liar, dia semaunya saja menyeberang di Jalan Dewi Sartika, Depok, Jawa Barat. Kemunculan biawak ini sendiri sempat mengejutkan warga. Pasalnya, reptil tersebut tidak diketahui kemunculannya dari arah mana. Wah, untung nggak ketabrak mobil atau motor. Hati-hati ya nyeberangnya. Seorang pria pelaku pencurian motor di Beji, Kota Depok, Jawa Barat, babak belur usai diajar warga. Pelaku tertangkap warga usai aksinya kebergot pemilik motor. Warga yang geram terus memberikan bau mentah meski pelaku sudah tak berdaya. Sebelumnya, detik-detik aksi pelaku menggasak motor korban terekam kamera pengawas. Dengan merusak kunci, pelaku membawa kabur motor yang terparkir di depan pintu rumah. Melihat motornya hendak dibawa kabur, pemilik kendaraan langsung mengejar pelaku sambil berteriak maling hingga mengundang warga. Pas motor pindah, Bapak ngeliat? Lihat. Saya kejar. Orangnya lagi nuntun motor? Lagi nuntun motor, mau dinyalain. Terus? Ya saya kejar. Kejar Mas pegang. Balik lagi nyerang saya gitu. Saya arah pancing ke jalanan sini, dia ngikutin saya kan bersama sama ini, saya mundur. Nah, sampai sini banyak orang udah langsung kenal. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti kunci letter T dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama tim Ausenal Polsek Ropacini meringkus seorang pria berinisial E alias Bule dari rumahnya.
Pria berusia 22 tahun ini ditangkap lantaran telah melukai seorang remaja dengan anak panah saat melintas di Jalan Banta, Bantaing, Kota Makassar. Dari rumah pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pelontar ketapel, serta anak panah yang masih tersisa. Di hadapan polisi, pria ini mengaku nekat memanah korban lantaran kesal terhadap seseorang yang mengancam rekannya dengan busur. Tragisnya, korban ternyata bukanlah orang yang telah mengancam rekan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Darurat dan diancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, korban bernama Andi Takdir kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Labuang Baji. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boni, iNews melaporkan. Sejumlah warga menggeruduk rumah seorang pria berinisial A di Kampung Kebon Rumput, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi warga dilakukan lantaran pria 40 tahun ini diduga telah mencabuli bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Aparat polisi dan TNI yang berada di lokasi sempat kewalahan membendung amarah warga yang ingin menghakimi terduga pelaku ruda paksa. Namun petugas akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku ke salah satu rumah warga sebelum dibawa ke kantor polisi. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, sebelum melakukan perbuatan bejatnya, korban diajak main oleh A ke rumahnya. Kemudian bocah malang tersebut diajak ke kamar dan diruda paksa oleh terduga pelaku. Agar aksinya tidak diketahui orang lain, pelaku juga mengajak korban jalan-jalan ke salah satu taman. Merasa khawatir anaknya belum pulang, keluarga mencari ke rumah pelaku dan menemukan dalam kondisi menangis. Mencurigai adanya tindak kekerasan seksual, orang tua korban selanjutnya melakukan visum. Hasil visum itu menyatakan ada positif lah ibaratnya bahwa adik saya dilecehkan, luka di bagian kemaluannya gitu kan ya, di kedalaman itu sampai ibaratnya pecah. Kini kasus sudah ditangani oleh unit PPA Polres Bogor dan berharap polisi segera menangkap pelaku karena khawatir membuat trauma pada korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pria diduga preman ini bergelantungan layaknya Spider-Man di samping pintu sopir truk di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Gua bawa kantor polisi lo. Sembari memelas, terduga preman ini meminta sang sopir memberhentikan laju kendaraannya. Namun sopir truk yang geram dengan ulah pelaku terus tancap gas dan menolak menurunkan pria tersebut. Sang sopir justru menjawab akan membawa pria pemalak ini ke kantor polisi terdekat. Video yang viral di media sosial tersebut mendapat beragam komentar dukungan bagi sang sopir untuk membuat efek jerah. Gua bawa kantor polisi lo. Khairul Insan, jurnalis televisi swasta ini mendapat perlakuan tak menyenangkan saat menjalankan tugas meliput kecelakaan lalu lintas di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Bahkan ponsel yang digunakan merekam hendak direbut paksa salah seorang pengendara mobil yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 mobil dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Pelabuhan Ratu Ancol, Pademangan. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Putra, seorang korban, tiba-tiba ditabrak mobil yang bersenggolan dengan kendaraan lain dari arah belakang hingga kecelakaan tidak terelakkan. Akibat insiden ini, Putra terluka di bagian lutut kaki dan motornya rusak. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Semarang-Solo di kilometer 438 plus 100B, Desa Derekan, Pring Apus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 kendaraan, yakni sebuah bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, dan sebuah mobil terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Ungaran. Bus kehilangan kendali dan langsung menabrak truk dari belakang sehingga truk terdorong dan menabrak mobil yang berada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke dalam parit dengan muatan berupa cairan kimia tumpah berceceran di aspal jalan. Kecelakaan diduga akibat tidak berfungsinya rem pada bus pariwisata. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, sopir truk cairan kimia mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Cairan sudah langsung kita tangani dengan baik. Dari TMJ juga mendatangkan pemadam kebakaran.
jadi tidak sampai mengenai kendaraan yang lain. Jadi sekarang sudah clear, arus lalu lintasnya juga sudah lancar kembali. Selama proses evakuasi, ruas tol Semarang-Solo sempat mengalami kemacetan panjang, terlebih banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Oke Sobat Malam, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin iNews malam kali ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.